Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami, Agen Project. Kita akan melanjutkan proyek pemasangan kaki-kaki EV-Care untuk terpasang di Satria FU Karbu. Untuk pelek depan dan shock depan sudah terpasang. Kita tinggal memasang swing arm belakang, lengkap dengan pelek belakang dan kelengkapan lainnya. Untuk ban sudah terpasang. Belakang pakai ukuran 100/80 ring 17 Diablo Rosso Corsa 2 soft compound. Ini untuk swing arm. Untuk swing arm bushingnya udah kita lepas. Ini untuk bushing orinya EV-Care. Modelnya memakai bearing. Ini untuk spacer, bushing spacer, letaknya di tengah. Nanti kita potong kanan kiri, disesuaikan agar masuk ke rangka Satria FU. Ini untuk bushing swing arm, kita pakai FU. Ini untuk disk belakang, kita pakai disk belakang NCMX atau New Jupiter MX yang 5 speed. Ini untuk gear belakang Vixen atau Scorpio. Ini substitusi untuk gear belakang EV-Care, bisa memakai gear belakang Vixen. Itu untuk knob gear dan karet knob gear. Ini untuk kas roda belakang, bushing, spanner rantai, dan pengereman belakang. Untuk rantai nanti juga kita ganti karena faktor swing arm EV-Care juga lebih panjang dari Satria FU. Otomatis untuk rantai bawaan Satria FU jadi kurang panjang. Nanti kita ganti dengan rantai yang lebih panjang. Kita lanjut ke proses pembongkaran. Kita bongkar swing arm dan roda belakang. Ini untuk monoshock Satria FU. Untuk monoshocknya lebih panjang. Nanti kita ganti dengan yang lebih pendek. Kita pakai monoshocknya Jupiter MX. Ini untuk arm EV-Care, nanti kita potong kanan kiri. Kita potong seukuran dengan rumah besar F.
setelah review agar masuk ke rangka setelah review. Untuk sebelah kanan kisaran 10 mili, untuk sebelah kiri kisaran 6 mili. Kita potong dikit demi dikit biar nggak kebanyakan. Untuk swing arm ini udah dipotong kanan kiri rumah besarnya, dan swing arm ini platnya sampai bolong. Nanti finishing kita tambal dengan las. Lalu pada bagian kiri ini juga kita potong, cuma pada bagian arm yang bawah ini terkena rangka atau gasruk dengan rangka, jadi ini saya potong. Lalu platnya saya amblesin agar plat lebih masuk ke dalam. Lalu finishing nanti kita las, nggak perlu dipotong lalu ditambal, tapi cuma dipotong dikit, platnya diamblasin ke bawah atau ke dalam. Sedangkan yang berlubang ini nanti kita tambal. Untuk besarm kita nggak jadi pakai besarm setelah review, ternyata besarnya ini longgar. Juga pada rumah besarm Epiker di sini ada stopan, jadi besarm ini berhenti. Nah, jadi besarm ini mentok. Solusinya ini kita potong, lalu besarm saya ganti dengan memakai kolar atau bushing. Jadi seperti ini. Ini modalnya seperti besarm Ninja RR, Ninja R atau Scorpio atau juga R15. Lalu nanti kita kasih bearing atau lahar bambu. Kalau besar morinya Epiker dia terlalu panjang, sedangkan stopan untuk besarm ini udah habis karena terpotong. Panjangnya cuma segini karena ini nggak muat pada bearing bambu Epiker, jadi bearing bambu Epiker ini kita ganti. Untuk bushing arm kita belikan punya motor CB 150, cuma ini terlalu panjang. Ini besarm yang udah dipotong, panjangnya disesuaikan dengan panjang arm setelah review agar masuk ke rangka setelah review. Ini udah dipotong. Lahar bambunya cuma lahar bambu CB 150, ini terlalu kecil. Untuk diameter dalamnya sama antara Epiker dengan CB 150. Bedanya pada diameter luar. Diameter luar lebih besaran Epiker, jadi besaran CB di sini longgar di rumah arm Epiker. Solusinya yang diambil cuma kolar atau bushingnya aja, atau bisa juga pakai Ninja RR atau Ninja R juga sama, nanti diambil bushing tengahnya saja. Untuk bearing udah saya belikan, ini bearingnya khusus. Untuk harga satunya kisaran 50.000, ini lumayan mahal. Kalau untuk bushing CB 150 ini cuma 60.000 lengkap, ada bearing 2 biji, lalu bushing lengkap dengan seal. Lalu saya belikan ini di toko khusus bearing. Untuk diameter dalamnya sama, ini masuk ke besarm. Lalu pada diameter luar, ini diameter luarnya sama dengan Epiker, cuma bedanya lebih pendekan
yang ini daripada Eviker. Ini saya carinya yang pendek seperti ini agar lebih masuk ke dalam. Lalu pada bagian luar ini bisa kita kasih seal agar grease tidak cepat habis atau air gak cepat masuk ke dalam. Nanti kita pasang, tapi sebelum dipasang ini dilas dulu, baru kita pasang bearingnya seperti ini. Untuk segi kenyamanan, lebih nyaman bus arm model bearing bambu daripada bus model karet seperti ini, karena yang main dia asnya, sedangkan bearing model bambu dia yang main bus atau kolornya seperti ini. Gerakannya pun lebih bebas. Sedangkan bus arm model karet dia gerakannya terbatas atau enggak bebas, karena yang main cuma as dengan bushing bagian dalam. Lalu setelah pemakaian beberapa tahun, as arm bisa rusak karena besi bertemu dengan besi. Salah satu pasti ada yang aus. Ini untuk arm setter review, kita ukur panjangnya. Untuk panjang setter review itu kisaran 18 cm. Ini kisaran 18 cm. Ini arm standarnya Eviker yang belum kita potong. Ini mengukurnya tanpa bushing. Kalau dengan bushing ini lebih panjang lagi. Untuk Eviker kisaran 20 cm lebih, jadi dipotongnya kisaran 2 cm. Dan polar bus arm CB 150 ini dipotong, panjangnya diukur, panjangnya sama dengan bus arm Satria EVU. Ini untuk kondisi arm yang standar, arm Eviker yang masih standar, belum kita custom. Ini panjangnya segini, sedangkan ini yang udah kita potong lumayan, sekitar ada 1 cm kita potongnya. Lalu pada bagian kiri ini yang masih standar, ini untuk santolan karet batalan rantai. Dan ini arm yang udah kita potong. Ini untuk swing arm yang berlubang udah kita tambal. Ini sebelah kiri. Ini finishing tinggal repaint, tapi untuk sementara kita mau pasang dulu. Kita pasang. Ini untuk disk ori bawah Eviker udah tipis, diganti.
substitusi bisa pakai disk belakang NCMX atau New Jupiter MX yang 5 speed. Untuk diameternya besaran Epiker sedikit. Kalau pengen kapasnya makan secara merata, paling rubah dudukan bracket kaliper. Untuk lubang katnya sama. Untuk di belakang itu sih bisa pakai Scorpio atau Vision dengan menambah 2 lubang, lalu memperbesar ukuran lubang gearnya, karena Epiker ukuran gearnya 14, sedangkan Vision atau Scorpio ukurannya 12. Untuk rantai ini bergesekan dengan rangka bagian dalam karena nap gear Epiker ini terlalu besar atau terlalu lebar. Solusi ini nap gear dilepas, kita bubut ada beberapa senti biar gear lebih masuk ke dalam, dan juga nanti rantai juga ikut masuk ke dalam. Untuk arm sudah terpasang. Kita akan review beberapa kendala atau penyesuaian. Kita mulai dari sebelah kiri. Untuk nap gear ini dibubut atau dipapas karena nap gear Epiker ini terlalu keluar atau terlalu ke kiri, jadi rantai bergesekan dengan rangka bagian dalam. Ini dibubut sekitar 1 mili. Lalu ini ring buat mengganjel. Ini juga masih mepet, cuma udah nggak bergesekan dengan rangka. Lalu kita geser ke kanan. Untuk disk belakang ini belum mapan. Ini bagian yang terkena kampas.
Kalau kampas ingin makan secara merata, harus bikin bracket ulang biar kaliper lebih mepet ke dalam, karena disk New Jupiter MX dengan orinya EV-Care itu lebih besaran EV-Care sedikit, dan substitusi New Jupiter MX karena kelangkaan spare part EV-Care. Lalu pada spakbor kolong atau spakbor bagian dalam ini dipotong, karena spakbor orinya EVU ini terlalu mepet dengan monoshock, jadi spakbor kita potong. Solusinya nanti dikasih karet seperti karet penahan lumpur agar air atau lumpur tidak mengenai monoshock. Untuk kasarem ini bisa pakai orinya Setra EVU, jadi asarem nggak perlu diganti. Kita pindah ke bagian tengah. Ini untuk bagian roda belakang, ini enggak center dengan spakbor. Solusinya bisa dengan custom bagian bushing. Pada bracket kaliper belakang di sini ada bushing yang menyatu dengan bracket. Ini kita papas beberapa mili agar bracket lebih ke kanan, dan juga nanti pelek juga akan geser ke kanan. Di sini nanti diganjal ring, ketebalannya disesuaikan dengan celah yang ada di bushing sebelah kiri. Itu untuk solusi centering roda belakang, karena rumah pesarem udah nggak bisa digeser-geser. Yang paling penting posisi monoshock ini harus lurus, jangan sampai geser ke kiri atau juga ke kanan. Kalau masalah roda ini bisa diakal-akal dengan main bushing. Jadi kita tetap memperhatikan kenyamanan. Untuk rumah pesarem kemarin dipapas kanan kiri sekitar 2 cm atau 2 cm lebih sedikit. Yang buat patokan posisi monoshock ini harus center. Untuk karet bantalan rantai ini masih pakai orinya, cuma ini dipotong sedikit biar nggak bergesekan dengan rangka. Untuk bagian kanan ini masih ada space atau masih ada ruang, karena ini pakai knalpot racing. Mungkin kalau pakai knalpot orinya Setra EVU dia mepet ke arm. Solusinya bracketnya dipasang di bagian luar, footstep seperti ini. Untuk wheelbase atau jarak roda depan dan belakang ini nambah panjang sedikit, dan pada swing arm ini juga lebih mundur ke belakang. Ground clearance atau jarak mesin ke tanah itu jadi nambah tinggi. Ini untuk penampakan dari belakang. Roda sepertinya ke kiri sedikit, dan itu bisa diantisipasi atau diakalin dengan main bushing. Jadi bushing kita geser ke kanan, lalu pada bagian kiri nanti kita ganjal ring. Untuk penampilan motor jadi lebih kekar.
Ini untuk kaki-kaki juga termasuknya masih proporsional, jadi nggak terlalu kebesaran. Ini untuk penampakan dari depan. Sekian untuk video kita kali ini. Semoga tutorialnya bermanfaat. Untuk teman-teman yang ada rencana mau pasang kaki-kaki heavy care untuk terpasang di Satria View, semoga video ini bisa membantu. Sekian dari saya. Bila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.